Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan menghantar kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Dan firman Allah akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman-Nya berkata demikian. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita menghadapi pengajar yang menyesatkan. Di akhir zaman akan tampil para guru-guru palsu, banyak ajaran-ajaran menyesatkan yang akan muncul. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita perlu menghadapi pengajaran yang menyesatkan itu sesuai dengan ajaran firman. Bagaimana kita menghadapi atau strategi apa yang harus kita tempuh dalam menghadapi pengajar yang menyesatkan? Kita tahu latar belakang surat Yudas itu salah satunya adalah karena ada guru-guru palsu yang menyusup dalam jemaat pada waktu itu, di mana mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dalam konteks itulah Yudas menasihati umat pada waktu itu, termasuk saudara dan saya, bagaimana menghadapi pengajaran yang menyesatkan. Bagaimana kita menghadapi guru-guru palsu, menghadapi ajaran-ajaran yang sesat. Ada 3 hal penting yang diajarkan oleh firman Allah di hari ini. Yang pertama dalam ayat 19, mereka adalah pemecah belah, yaitu ajaran-ajaran sesat itu yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Karena mereka hidup tanpa Roh Kudus, maka mereka adalah hidup dengan keinginan-keinginan dunia. Mereka adalah pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah guru-guru palsu yang menyesatkan. Dari situ kita melihat bahwa hal yang pertama dalam menghadapi pengajar yang menyesatkan adalah, yang pertama kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tanpa Roh Kudus, maka kita akan terbawa seperti mereka. Tapi kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus, itulah yang akan menolong kita dalam menghadapi pengajar yang menyesatkan. Sehingga Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, memberi kita hikmat dan kemampuan untuk kita bisa memfilter mana kebenaran, mana pembenaran, mana ajaran yang sesuai firman, mana ajaran yang tidak sesuai firman. Mana hamba-hamba Tuhan yang benar dengan mana yang hamba-hamba Tuhan yang palsu. Mana pelayan-pelayan Tuhan yang benar, mana pelayan-pelayan Tuhan yang menyesatkan. Itu semua oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita bisa menghadapi pengajar yang menyesatkan itu. Yang kedua, dalam menghadapi pengajar yang menyesatkan, ayat 20, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, imanmu yang paling benar. Jadi hal yang kedua dalam menghadapi pengajar yang menyesatkan adalah kita harus membangun diri di atas dasar iman, di atas fondasi iman. Karena fondasi iman itulah yang kuat, yang bisa membuat kita tahan banting. Bukan membangun fondasi atas dasar agama.
Karena orang beragama belum tentu beriman. Bukan membangun diri di atas jabatan kita, tapi kita harus membangun diri sendiri di atas dasar iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita. Jadi dalam menghadapi pengajar yang menyesatkan, kita harus membangun diri di atas dasar iman. Kalau membangun diri di atas dasar iman, itu artinya sama dengan bahwa kita harus punya fondasi iman. Karena fondasi iman itulah yang menentukan kuat tidaknya suatu bangunan itu. Kuat tidaknya kita menghadapi suatu ajaran-ajaran sesat, para guru-guru palsu, pada pengejek-pengejek yang hidup dalam kefasikan hawa nafsu, itu sangat dipengaruhi apa yang menjadi fondasi kita, apa yang menjadi dasar kita. Kalau fondasi kita kuat, yaitu fondasi iman, itu yang membuat kita bisa menghadapi para pengajar-pengajar palsu, sehingga kita tetap teguh, kuat, dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan itu. Jadi dasar iman itu hal yang paling penting, paling kokoh sebagai sikap kita dalam memfilter ajaran-ajaran yang menyesatkan. Seringkali kita tidak punya kemampuan untuk memfilter mana ajaran sesat, mana yang bukan ajaran sesat. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita tidak membangun diri di atas dasar iman. Kita membangun diri di atas dasar jabatan kita, kedudukan kita, pangkat kita. Bahkan kita membangun diri di atas dasar agama kita, bukan atas dasar iman. Karena seringkali saya memberitahukan bahwa orang beragama belum tentu beriman. Nah, karena itu sebagai umat, mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus dan kita membangun hidup kita atas dasar iman itu. Dan itu yang membuat kita bisa kokoh menghadapi pengajar yang menyesatkan. Yang ketiga, dalam ayat 22-23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ada dua kali tunjukkanlah belas kasihan. Jadi hal yang ketiga dalam menghadapi pengajar yang menyesatkan adalah kita harus menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kita menentang ajaran mereka, tapi kita harus mengasihani diri mereka. Karena mereka perlu dirampas dari api, dari suatu pengajaran yang menyesatkan. Sehingga yang kita tolak adalah ajaran mereka, bukan diri mereka yang kita tolak. Yang kita benci adalah kelakuan mereka, pengajaran mereka yang menyesatkan, bukan diri mereka yang kita benci. Tapi justru sebaliknya kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka dengan harapan supaya kita bisa menyelamatkan mereka, kita bisa membawa mereka kepada ajaran yang benar. Di sini digambarkan dengan merampas mereka dari api. Dengan cara apa ya? Kita harus menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Ini hal yang penting yang harus kita buat dan lakukan dalam menghadapi pengajaran yang menyesatkan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menghadapi pengajar yang menyesatkan ataupun ajaran yang menyesatkan. Tolonglah kami supaya kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tolonglah kami supaya kamu membangun diri di atas dasar iman. Dan tolonglah kami supaya kami bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.